Tren pemutusan kerja, PHK, massal masih terus berlanjut hingga awal tahun 2025 ini. Kondisi itu terjadi imbas tutupnya sejumlah pabrik yang bergerak di berbagai sektor usaha. Ironisnya, PHK juga terjadi di sejumlah perusahaan besar, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Yamaha, dan Sanken. Bukan itu saja, industri bulu mata palsu dan furnitur pun tak luput dari gelombang PHK massal yang menerjang di awal tahun ini. Berikut rincian daftar pabrik yang tutup di awal 2025. Pertama, Sritex Group yang telah melakukan PHK terhadap 10.669 karyawannya. PHK ini dilakukan menyusul status pilot yang disandang perusahaan tersebut sejak Oktober 2024. Kedua, PT Sanken Indonesia yang akan menghentikan lini produksinya pada bulan Juni 2025. Tidak mampu bersaing untuk menyesuaikan produk-produk baru menjadi alasan utama mengapa pabrik ini menutup lini produksinya. PT Sanken Indonesia akan melakukan PHK terhadap 459 orang karyawannya. Namun saat ini, pabrik tetap beroperasi dengan utilitas 10% untuk memenuhi permintaan pasar domestik. Ketiga, PHK di PT Yamaha Music Product Asia dan PT Yamaha Music Indonesia. Yamaha akan menutup dua pabriknya yang berlokasi di Bekasi dan Pulau Gadung. Imbasnya, sebanyak 1.100 karyawan terancam kehilangan pekerjaannya. Tutupnya pabrik ini dipicu permintaan pasar yang terus menurun, sehingga perusahaan menutup produksi dan mengalihkannya ke pabrik Yamaha di Cina dan Jepang. Keempat, PHK di pabrik sepatu PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Qinglu. Kedua pabrik ini sebelumnya pernah memasok sepatu untuk merek besar dan juga internasional seperti Nike. Namun, belakangan orderan menyusut sehingga harus melakukan PHK terhadap 3.500 pekerja. Kelima, PHK di PT Danbi Internasional. Setelah dinyatakan pilot pada 10 Februari 2025, perusahaan yang memproduksi bulu mata palsu di Garut, Jawa Barat, ini harus melakukan PHK 2.079 pekerja. Perusahaan bangkrut lantaran tak bisa bertahan dan bersaing dengan produk dari Cina. Terakhir PHK di PT Membangun Praja Industri, Bapintri. Perusahaan tekstil yang berlokasi di Kota Cimahi, Jawa Barat itu menghentikan produksi sehingga merumahkan 267 pekerja. Kondisi itu imbas dari melemahnya industri tekstil lokal di tengah maraknya serbuan produk impor.